Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatal izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut. Wala yafutu wala ya'budu abda. Suhubukum kuddus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa itakullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah kita sama-sama mengkalamkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah Indonesia dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia. Dalam tayangan syiar YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah, demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan kita berbagi dan belajar. Kemuliaan ada pada pembagian, dan sifat berbagi dan belajar adalah kehormatan yang terpuji, yaitu kemudahan Allah dalam petunjuknya kepada umat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada rahimakumullah. Dalam waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan, pengetahuan, baik itu dalam wujud, tauhid, tasawuf, atau tarekat, syariat hakikat, tarekat dan ma'rifat. Apapunlah itu, semuanya adalah jalan. Dalam hal ini, pertemuan kita pada saat ini, saya akan kembali memutar memori kita untuk bersejarah kembali. Adapun sejarah ini adalah pendalaman, bukan sejarah baru, tapi pendalaman untuk mencapai martabat ilahiyah, martabat ibadah yang harus menjadi nilai tertinggi dan terdepan. Sebagaimana kita dengar pada hadis-hadis bahwasanya amal ibadah
yang pertama dihisab itu dari sekalian perbuatan baik umat itu adalah sholat. Bahkan dalam riwayat hadis mengatakan kalau sholatmu rusak maka rusaklah seluruh perbuatan amalmu kepada Allah. Ini menimbulkan suatu problema hati dan pikiran. Seolah-olah sholat ini adalah ruh dari segala amal ibadah. Seolah-olah sholat ini adalah kendaraan dari seluruh perbuatan baik menuju Allah. Seolah-olah sholat ini mutlak penentu dari segala perbuatan amal kita kepada Allah. Apapun itu, berbentuk doakah, berbentuk zikirkah, berbentuk sedekahkah, amaliyahkah, zakatkah, perbuatan baikkah, apapun yang kita jalankan kepada Allah. Mungkin selama ini kita berpikir bagaimana jalannya bisa sampai kepada Allah perbuatan ini. Apakah otomatis berbuat baik langsung sampai? Dan kenapa humul ayat ibadah ini dimakomkan dalam kodrat sholat? Tentunya kita harus berpikir kembali. Apa sebetulnya sholat ini? Memang dari sisi pandangan, dari syariat akan mengatakan sebuah amaliyah besar adanya umat menyembah Tuhan. Dari sisi hakikat sesungguhnya menghadaplah sebuah wujud kepada sirnya Allah. Secara tarekat bertajalinya sebuah sifat kepada zatnya Allah. Dan menurut ma'rifat hanya wujudku yang menghadap kepadaku. Dan menurut kodrat tiada yang mewujud melainkan diriku sendiri yang menghadap kepadaku. Dan secara iradat hanya aku kepadaku. Dan secara ilmu sholat ini ikatan batin dimanapun kamu berada, aku ada, itu sudah sholat. Tapi dalam hal ibadah ada sesuatu perhatian kita mungkin selama ini kita tidak terlalu memperhatikan. Antara ibadah dalam bentuk zikir dalam makom hu Allah sampai pada masa hakikat pengakuan keakuan Allah dalam arti kodrat Allah semata. Duduknya Adam beribadah Muhammad, maka bertajalilah batin ke dalam nyawa. Itu hu Allah dalam arti kata pengenalan ma'rifatullah. Tapi di dalam makom syahadah yang paling penting, penentuan makom sholat itu adalah syahadat. Ada kata Allahu Akbar. Kalau memang kita tidak paham pernyataan Allah itu aku dengan aku adalah Allah, padahu Allah dalam zikir, dengan Allahu di dalam ibadah sholat, mengatakan Allah itu aku, berarti akbarnya
memwujudkan suatu sifat yang berbeda dan mengartikan arti yang berbeda. Karena makom solat ini ada makom sifat adalah makom tajali batin, tajali sir, dan itu ada 7 kodrat. Tetapi setelah yang 7 ini terhimpun kepada satu, timbul pertanyaan, adakah kita paham sebetulnya tujuan kehadiran keakuannya pada takbir itu akan membawa nuansa lain di dalam perbedaan hakikat, di dalam perbuatan hakikat. Kalau perbuatan hakikat yang berwujud sifat, maka dikatakan berdirinya 20 sifat Allah dengan 3 makomnya, salbiyah, nafsiyah, manawiyah. Allah salbiyahu nafsiyah akbar manawiyah. Maka ini dikatakan berdirinya diri sifat menghadap kepada zat dengan tajalli nafsiyah sir. Tapi kalaulah yang mengatakan Allah itu adalah aku, maka kita masuk ke rumus aku. Karena akunya sudah di depan di dalam penentuan takbir tadi. Kalau penentuan takbir ini berikut dengan pernyataan makom berdiri dan pengenalan dirinya, kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, itu makom. Siapa yang berdiri dan di mana dia berdiri. Barulah terjadi pengenalan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah pengenalan. Terus dengan adanya tajalli seperti itu, apakah memang Allah datang memperkenalkan dirinya siapa dia terus hilang? Itu aja kerja kita 5 kali sehari semalam. Di mana letak potensi umat beribadah dengan Tuhan tempat beribadah? Mana hubungan ikatan ibadah itu? Maaf, ini tinjauannya semakin agak sedikit batasan akalnya bekerja. Karena memang solat itu adalah syahadat ahad, perbuatan langsung menjadi satu, bukan kepada yang satu, menjadi satu. Hanya ada satu di situ. Kalau hanya untuk la maujudun illallah dalam sifat hakikat, tiada yang mewujud melainkan Allah, dan itu aja yang wujudnya kita tampilkan, dan mana aqaid atau akaidahnya ibadah dengan Tuhan dan umat? Ada di mana? Apakah dengan hanya kita menghadirkan dirinya semata, terus kita rukuk berdua sujud? Maksudnya apa? Apakah kalau dia kata kita ada dalam pemahaman hakikat dia ada pada sisi wujud dia semata, terus apakah dia menyembah lagi? Apakah gerakan penyembahan ini adalah perbuatan wujud semata? Berarti ada dia di atasnya dia. Enggak mungkin. Allah bukanlah wujud yang menyembah, tapi Allah adalah wujud yang disembah. Tapi dalam makom peningkatan tajalli pemahaman ini sudah menuju keakuan. Allahu Akbar. Akbar adalah sifatnya. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Terus apakah itu sifat yang menghadap kepada zat? Itu namanya hakikat. Tetapi di dalam suatu keputusan isbatul yakin,
maka kita harus tahu keputusan takbir di dalam sholat tersebut. Ada apa dan tujuannya apa? Dengan panduan kalam tauhidnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Itu siapa itu? Dan ngapain di situ? Kalau hanya Allah berbuat kepada kebesaran, kekuasaan dan kekuatannya, tidak hanya dalam 5 waktu. Di setiap waktu dia bisa tunjukkan kekuasaan, kekuatan dan kebesarannya. Di setiap waktu. Kenapa di dalam 5 waktu? Pernahkah kita berpikir ke situ? Apa tujuan hakikat yang sebenarnya solat ini dijadikan 5 waktu? Dan apa yang terjadi? Hubungan yang terjadi, tauhid yang terjadi di dalam waktu yang 5 itu, apa kaitannya terhadap semuanya, sehingga semua ini dipusatkan, ibadah, amal baik, amal buruk, semua dipusatkan dalam ibadah solat. Kalau solat itu rusak, maka semua akan rusak, dan solat itulah yang pertama dihisab. Pernahkah kita berpikir melalui gerakan tangan ini telah terjadi suatu kejadian besar? Sudah terjadi sebuah keajaiban. Apakah kita menyelamatkan solat? Apakah kita diselamatkan solat? Ini persoalan aku turun dalam solat. Hanya takbir. Dan ucapan sesudah takbir tidak ada lagi diucapkan setelah Allahu Akbar dalam setiap perbuatan solat, kecuali yang awal saja. Setelah kita sujud Allahu Akbar, tak mungkin kita baca lagi kabira walhamdulillahi katsira inna sholati wa nusuki. Tidak. Terus apa tujuannya? Kita seseorang yang lagi sholat diajarkan untuk tidak peduli lagi kepada kebaikan, tidak melirik lagi kepada keburukan, tidak lagi tahu mana yang harus dikatakan surga, tidak memahami lagi apa neraka. Fokus sahadah ibadillah. Dia sudah fokus beribadah kepada Allah dengan tidak mengingat siapapun lagi. Li zikri, semata-mata kepadanya. Kalau dalam hakikat, tetapi di dalam keputusan perbuatan solat adalah ditentukan oleh keputusan awal. Karena itu adalah keputusan akhir. Allahi fil awalun wallahi fil akhirun. Allah bersifat awal dan awal itulah yang akhir. Berarti sudah selesai dengan satu takbir. Tinggal kita melaksanakan rukun dan rakaat sebagai bentuk isyarat dan tajalli yang apa hasil yang kita dapatkan dalam takbir Allahu Akbar akan terjadi perbuatan sebagaimana kita tidak tahu siapa yang berdiri, akhirnya kita juga tidak tahu siapa yang duduk atau tumbadil pada duduk akhir. Dan apa yang dia sampaikan kepada kanannya dan kirinya itu adalah ditentukan oleh kebenaran takbir awal.
Dia turun menjadi Rabbil Alamin dan menyampaikan dan menyerukan kepada sekalian alam tentang siapa yang bertajalli menjadi 7 sifat yang dikatakan manusia. Dan apa yang ditentukan keputusan dari sebuah solat. Jangan hanya kita berpikir solat itu akan membuat pahala banyak, meninggalkan dosa yang banyak, akhirnya lillahi ta'alanya tidak ada. Tapi segala perbuatan baik akan berpahala dan masuk surga. Segala perbuatan buruk akan berdosa masuk neraka. Itu amaliyah dalam rukun iman. Jangan rukun iman pindah ke rukun Islam. Sekali lagi saya sampaikan, jangan rukun iman pindah ke rukun Islam. Sehingga banyak orang mau masuk surga, solat, takut neraka, solat. Sehingga usolinya sudah berubah. Mana pembuktian bahwasanya telah terjadi sebuah peristiwa besar antara aku dan kodratku sendiri yang berupa diriku, aku di dalam aku, karena dia di perantauan mengalami tragedi keduniaan, mengalami pembelengguan di dalam Islam, di dalam keduniaan, maka bertajalilah dia untuk mengunjungi sifatnya yang telah dijadikan sebagai umat dalam masa apapun bentuknya, taharah, zikir, zakat, haji, apapun bentuknya sudah ada di dalam solat. Sehingga kalau semua perbuatan amal ini tidak bertemu dalam solat, dan solat tidak menjadi sebuah ruh untuk memberangkatkan doamu, ibadahmu, amalmu untuk menuju singgasana ketauhidan, yaitu alam mahmudanya Allah. Ditarik, dihisap. Pernahkah kita berpikir bahwasan di dalam penghadiran bagaimana wujud aku itu hadir, mengambil segala perbuatan baik dan burukmu, nilai-nilai baikmu, zikirmu, solatmu, semua amaliyah-amaliyah lainmu dihisap oleh keakuannya. Wujud yang dikatakan ihram, dia datang dengan diri rahasianya, dia cabut, dia ambil, dia hisap segala perbuatan baik atau buruk, sehingga kamu kembali menjadi suci dan solat akan memperpanjang usiamu. Doa-doamu dia ambil, dia hisap. Tapi kalau kamu tidak solat, tidak ada yang diambil dan tidak ada yang dihisapnya. Tinggal kamu harus belajar bagaimana mentajalikan kehadiran aku, akbarnya seperti apa, sehingga kalau keakuannya turun, Allah itu aku,
Akhbarnya sudah mengartikan sebuah perbuatan atau perilaku atau bertingkah atau bergerak, mengambil dan mengumpulkan dan akan membawa ke dalam alam mahmudnya Allah. Tapi kalau solatmu dia tidak jemput, tidak akan sampai ke alam mahmudnya Allah. Tinggal kita belajar bagaimana menghadirkan keakuannya di dalam namanya Allah untuk menghisap amalnya kita semua, sehingga kembali kita menjadi bayi yang suci yang belum tersentuh apapun. Makanya dikatakan salat hayatan wa minal umur. Salat itu adalah yakin yang membuat usiamu panjang. Semakin keyakinanmu tinggi, semakin panjang usiamu, insya Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa mendapatkan dan menghadirkan masa hisab di dalam solat, maka tahiyat akhir tidak akan menyerukan bahwasan kamu telah menjadi suatu batin yang suci, karena sudah dibersihkan dan diangkat dan diambil yang hak-hak di dirimu untuk menjadi bekal derajat dan diangkat martabatmu. Maka takbir ini akan berbeda. Dan akbar, Allahu Akbar, ini akan menunjukkan tajalli yang berbeda, karena akbar di sini bersifat bara. Batin ra itu perbuatan. Yang diambilnya batin-batin yang kita lakukan, amal-amal yang terkumpul menjadi batin niyah. Maka disinilah dia akan melaksanakan pengambilan atau disebut juga dengan masa hisab. Bukan di akhirat dia hisab, di solat itu. Karena solat itu alam mahmudah, bukan dunia, bukan di akhirat, tetapi di alam dirimu sendiri. Dirimulah yang menjadi as-sajadahnya Allah. Dan kamu harus belajar jamaah, para hadirin, jangan kamu berbuat kepada Allah tapi kamu tidak sampai, perbuatanmu tidak dihisap. Nanti solat inilah yang pertama dihisap. Ternyata yang lain-lain tidak ada dalam solatmu, dan solatmu juga tidak ada di matanya, karena kamu tidak menghadirkan sewujud yang menghisap solatmu, sehingga amaliyah yang lain tidak terbawa. Maka mana yang dikatakan solat itu adalah penghulu ibadah? Kalau kamu tidak bisa memahami, meningkatkan martabat takbiratul ihrammu. Begitu jemaah. Untuk itu tentulah kita mulai belajar dengan baik. Mulai kita belajar setelah kita menggali potensi tadabbur solat ini. Karena apa yang menggerak dan digerakkan itu adalah wahyu. Apa yang menyampaikan dan siapa yang menyampaikan adalah wahyu. Karena solat adalah suatu wasilah Allah kepada Rasulullah. Ini yang dinamakan syafaat. Dari wahyu pecah 3-4 menjadi samaat. Ada fikli, khawli, khalbi dan khariri. Itu wahyu. Artinya kita ini mimbarnya solat. Diri ini mimbar yang akan bertajali di situ. Masa pensaksian, bagaimana menyaksikan
Solat kita ini salawatul fil miqrat. Solat itu adalah kekuatan yang datang dan pergi. Disinilah kita, kalau 5 ini dalam 24 huruf syahadat, kalam syahadat, dalam 24 jam, kalau solat ini 5, kalau 5 ini sudah dikerjakan, maka 24 kurang 5 berapa? 19. Maka kita selalu bersama Allah. Inilah yang dikatakan shalawatul fil miqrat, takbiratul ihram ini, inilah yang disebut dengan masa milah. Masa milah, masa menghadirkan masa datangnya keakuan Allah pada diri kita sebagai sebuah wujud sifat yang disuruh bertakwa kepadanya. Kalau kita membersihkan tangan, berarti kita bertakwa kepada tangan. Begitu juga Allah. Allah bertakwa kepada sifatnya sendiri, sifatnya juga bertakwa kepadanya untuk mencapai martabat ilahiyah dengan derajat mahmudah. Maka dari itu, saya menghimbau kepada kita saudara-saudara, al-ustadz, al-ustazah, al-imam, al-ulama, al-aulia, mari kita sama-sama meningkatkan takbir kita. Yang memandumu adalah Allah di dalam jalannya, bukan kitab-kitab, tetapi Allah akan memandumu. Laksana kamu bermimpi, pernahkah mimpimu punya kitab? Nah, seperti itu. Kalau persandaran wahyu ilham laduni ila sadam tidak melalui sunnah apapun, ini adalah masa khulubnya seseorang kepada Allah, masa tawaduknya seseorang kepada Allah, sehingga terhubung dalam bentuk isyarah dan petunjuk. Adakah kita petunjuk? Tidak akan ada. Maka perbaikilah solatmu, perbaikilah solatmu. Jangan hanya kamu sebagai pedagang pasir di pantai, mengobral pasir di pantai. Orang disuruh menghitung pasir, padahal pasir itu juga. Alangkah baiknya dia dibawa berlayar ke tengah laut, mencapai intan di dasar laut. Maka inilah keberuntungan. Karena ibadah itu memiliki nilai kerugian dan nilai keberuntungan. Ibadah memiliki nilai kerugian dan memiliki nilai keberuntungan. Kapan kita beruntung ibadah? Afqalana fil mu'min wa allazi hum salatihim qasiun. Itu surat Al-Mu'min ayat 1 dan 2. Beruntunglah orang yang berilmu yang bisa khusyuk dalam salatnya. Yang kedua, siapa lagi orang yang beruntung? Ulaika ala hudam min rabbihim. Al-Baqarah ayat 5. Sungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Seperti apa bentuk wujud petunjuk itu dan seperti apa kodrat yang mendapat petunjuk? Apakah cukup dengan jasad begini, dengan kita rajin terus kita dapat petunjuk? Apakah ada hubungan zahir dengan batin dalam ibadah? Zahir batin itu satu dalam ibadah. Bukan di sana zahir, di sini batin. Para hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari kita belajar bagaimana kita menghadirkan yang menghisap segala perbuatan amal kita di dalam solat. Yang membawa solat itu sesinggasananya Allah, ya aras Allah, sampai kepada azalinya Allah, duduk di dalam alam mahmudanya Allah.
Salat bukan gerakan-gerakan sembarangan. Gerakan adalah isyarat, yang digerakkan adalah kodrat. Tetapi kalau solat tidak sampai kepadanya, apakah kita yang mendorong solat itu sampai? Bukan. Kebenaran jalan-jalan solat itu yang membuat Allahu aku, Allah akbar, yang berbuat dan bersikap menyatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamat. Pada alif lam lam ha yang terkena kurang hadas, kurang nikmat, pembersihan hadas, pengambilan hak, pembinasaan batil, maka kembali kita suci seperti bayi baru lahir lagi. Inilah solat yang memperpanjang usia. Adakah kita pernah menjalankan seperti itu? Adakah pernah kita menyadari masa hisab itu sudah ada dalam solat kita? Apa memang kita menunggu dulu kiamat baru solat dihisab? Pantas di akhirat, pantas di alam barzah di azab. Kenapa? Karena dia adalah orang yang tidak bisa solat. Tapi kalau dia sudah duluan, uluhiyah ibadahnya telah duluan, maka ahli ibadah itu adalah ruhnya ibadah. Tidak mungkin ada proses keumatan seperti itu. Wala tafaraku la bismillah. Setiap gerakan batinnya Allah pada sifat mawujudnya, semua akan tafakur. Inilah yang paling penting. Kenapa kamu harus sholat? Semakin tinggi jawaban kedudukan pemahamanmu, semakin tinggi derajatmu, derajat ibadahmu di mata Allah. Tapi semakin kamu melemah di dalam menjawab, maka kedudukan kelemah itu ada kedudukan Tuhan yang lemah di dirimu. Bukan Tuhan lemah, tapi fungsi ketuhanan itu lemah. Bahkan doamu pun dia tidak mampu kabulkan karena dia lemah. Kenapa dia lemah? Karena kedudukannya yang kamu siapkan itu adalah kedudukan yang lemah. Maka ini yang dikatakan aku dalam prasangka umatku. Untuk itu mari kita tingkatkan. Bolehkah kita angkat tangan? Tapi apakah sudah mengangkat takbir? Jangan tangan angkat, takbir tidak terangkat. Apa isi takbir? Itu yang terangkat. Coba dalami. Ma'buduni akan berbeda dengan fa'budun. Teliti kembali surat Toha 14. Tidak mudah mengkabulkan isi surat itu, insya Allah. Nanti kajian solat ini akan kita parkan kepada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 untuk kita belajar meningkatkan pemahaman ibadah kepada Allah. Ini kita kaji semua, tapi kita tidak bisa memberangkatkan ibadah itu sampai kepada Allah. Bagaimana bisa kita berdoa, ya Allah, kalau seandainya ada sedikit aja pahala solat itu, jadikanlah kekuatan untuk mengobat orang tuaku, untuk mendatangkan nikmat rezeki adikku atau istriku, atau dikatakan anak. Solat itu saja tidak dihisap oleh Allah, tidak sampai kepada Allah. Berkah mana yang akan menjadi kabul? Maka dikatakan allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita telah gagal meyakini hal yang gaib, yang hakikat, yang rahasia di dalam solat. Berarti gagallah mendapatkan nikmat besar dari Allah. Apa nikmat besar? Allah tahu yang mau. Apa nikmat besar? Allah penuhi keinginanmu. Apa nikmat besar? Allah panjangkan usiamu.
Apa nikmat besar kamu berbahagia dengan keluargamu di akhirat. Apa nikmat besar dimanapun kamu berada, Allah selalu ada untukmu. Ini nikmat besar. Kalau sholat itu dihisab. Tapi kalau sholat itu hanya dikerjakan dan dikerjakan memenuhi syarat dan waktu, tidak ada waktu yang tepat yang ada di antara waktu. Jangan hanya kemampuan kita. Yang penting sekali takbir awal itu yang menentukan kebenaran semuanya. Kalau gagal takbirmu, berarti semua akan gagal. Percuma semua berjalan kalau solatmu tidak terangkat. Apa yang kamu harapkan sebagai umat? Na solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inilah umat. Kalau ini sudah dijemput, maka sucilah kamu. Insya Allah kita akan sambung lagi di waktu yang akan datang. Mari sama-sama kita meningkatkan nilai ibadah kita, tentunya dengan belajar. Insya Allah mudah-mudahan untuk penegasan perubahan diri, saya rasa kita tidak akan menilai dari kekurangan seseorang, tapi akan menilai dari manfaat yang disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya hanya bisa berbagi untuk kita semua hamba Allah, sehingga nanti hamba Allah adalah umat yang diistimewakan. Umat yang belum diistimewakan dalam kodrat kemawujudan Tuhan adalah keumatan. Tapi kalau kehambaannya, keumatannya sudah menuju kehambaannya, maka hamba Allah juga engkau. Insya Allah. Barakallahu ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Saya dari YouTube Buya Pasaman Timur, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Aqalidi, selalu akan berbagi dengan ikhlas selagi Allah memberikan petunjuk. Hanya isyarah dan petunjuk Allah lah yang menjadi tolak ukur saya berbicara. Karena saya juga sama, manusia yang dasarnya lemah dan tidak punya kemampuan apa-apa, melainkan hanya bimbingan dan petunjuk Allah. Dengan sifat karimnya, sali wa karim, saya hanya azanul, bersifat nabil karim, menyampaikan. Dan tidak ada kemampuan saya yang mendahului Allah di dalam menyampaikan marwah-marwah semua pemahaman, termasuk pemahaman seperti kajian tauhid dan sholat. Kecuali di atas tanganmu ada tanganku, kata Allah. Di depan wajahmu ada wajahku. Di depan namamu ada namaku. Dan di depan dirimu ada diriku. Apa ingin orang bersalaman denganku, maka bersalaman dia denganmu. Kamu hanya pantulan yang akan membawakan kepadaku. Inilah mana dia rindu dengan umatnya, melalui diri kita bantu, salamkan. Dia umatnya rindu melihat dia. Umat itu tiba-tiba mencintai ulama. Ulama itu sandaran dari mawujudnya Allah. Maka janganlah menilai ulama itu dengan syariat. Itu salah dan fatal sekali. Dan itu adalah sebuah kebodohan, bukan suatu pemahaman yang dipuji. Karena apabila jaiz bagi akal, wajib bagi akal, mustahil bagi akal, ini adalah perbuatan yang harus diberikan maklumat oleh akal, bukan semacam bantahan. Insya Allah mudah-mudahan kamu kembali dari Allah menuju Allah. Mari kita tingkatkan iman solat kita dengan memahami dan mempertinggi derajat sesuai tuntunan surat dan tersiratnya. Itu dalil yang mengatakan
Kalau tahu Al-Quran dan hadis, berhadislah di dalam ayat Al-Quran. Mana hadis dan mana Al-Quran, ini akan menjadi ayat yang hidup, adalah wujudnya manusia, insyaallah. Barakallahu ya karim, ya rahman ya rahim. Akhirul kalam, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.